Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hendak pergi ke warung, seorang gadis remaja di Palembang dibegal dengan senjata tajam. Sepeda motor serta dompet korban diambil pelaku. 2 kurir narkoba ditangkap saat mencoba menyelundupkan 2 kg sabu-sabu dari Riau menuju ke Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai menjalani serangkaian manasik haji. Kita ke informasi pertama, seorang pria di Palembang diduga menjadi korban pengeroyokan oleh tetangganya sendiri. Akibatnya korban menderita luka gores di bagian wajah. Tak terima dengan hal tersebut, korban langsung membuat laporan ke pihak kepolisian. Zainal, warga Talang Betutu, Sukarami, Palembang mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SKPT Polrestabes Palembang. Kedatangan Zainal untuk melaporkan 2 orang yang merupakan tetangganya sendiri berinisial PT dan RN atas dugaan kasus pengeroyokan terhadap dirinya. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka gores di bagian wajah. Dugaan kasus pengeroyokan ini ternyata dipicu kesalahpahaman antara korban dan 2 terduga pelaku yang merupakan kakak beradik. Korban yang saat itu tengah memasak di dapur, tiba-tiba saja didatangi oleh kedua terduga pelaku. Mereka menuding korban membuat keributan dengan menggedor seng pembatas rumah yang mengganggu para pelaku. Namun belum sempat korban menjelaskan, kedua pelaku langsung memukul korban. Itu tuh masalah sebelahan. Dia dewek yang nendangnya, dia dewek yang manggil garis kita sebelah. Ya, kita tidak tahu masalahnya apa. Dia tidak tahu apa puting apa-apa. Kena seng itu kan, dardor itu. Ya aku lagi masak, tidak ngurus yang main. Nah, taunya datang sebelah, ribut. Oh, disangkanya kakak yang gedor seng itu. Salah paham aja. Korban berharap polisi dapat segera memproses laporannya dan menangkap kedua pelaku untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sementara polisi akan segera memanggil kedua pelaku untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Ya, seorang perempuan di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang menjadi korban begal dengan kekerasan. Selain kehilangan sepeda motornya, korban juga mengalami luka di bagian kepala dan tangan akibat terkena senjata tajam. Rabu kemarin sekitar pukul 5 pagi, seorang gadis remaja menjadi korban begal di Jalan Anam Lorong Sosial, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Korban yang saat itu hendak pergi ke warung untuk membeli sembako, dipepet oleh 2 orang begal. Tanpa basa-basi, salah satu pelaku langsung membacok kepala korban, mengambil sepeda motor dan dompet milik korban. Korban yang saat itu panik sempat berteriak, namun sayang tidak ada satupun warga yang menolongnya. Motor langsung bacok kepala, terus kena ini, terus dia bilang turun karena dia megang ini pisau dapur itu, jadi saya langsung turun, dompet saya diambil, langsung nggak nyampe 1 menit kejadian itu. Pelaku itu ada berapa orang? Dia memang ngikuti atau nggak tahu, tiba-tiba udah nyetopin dari samping. Usai kejadian, korban bersama orang tuanya mendatangi SPKT Polsek Sukarami untuk membuat laporan. Pihak kepolisian juga diminta berpatroli di sekitar lokasi kejadian karena sering terjadi tindak kejahatan di wilayah tersebut. Yang membantu masyarakat di dalam menangani tentang Kamtibmas, terutama sekali ada kejadian-kejadian seperti ini, mestinya cepat tanggap, respon bagaimana apa yang harus kita lakukan kan terhadap si korban, terutama sekali kami selaku korban kan. Keluarga korban berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku untuk selanjutnya diproses secara hukum. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang.
Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengingatkan kepada seluruh partai politik peserta pemilu agar memperhatikan kuota calon legislatif caleg perempuan sebanyak 30%. Jika syarat tersebut tidak bisa terpenuhi, maka caleg yang diajukan partai akan dibatalkan. Pendaftaran bakal calon anggota legislatif akan segera berakhir. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengingatkan partai politik agar memperhatikan 30% kuota calegnya wajib diisi oleh perempuan. Karena keterwakilan perempuan dalam pemilu mendatang menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh partai politik. Selain itu, caleg perempuan harus ditempatkan di setiap 3 nomor urut dalam daftar caleg. Ketentuan ini tentunya mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 22 Tahun 2007. Jika peraturan ini tidak dipatuhi oleh partai politik, pihak KPU akan mencoret atau membatalkan pencalekan partai yang bersangkutan. Caleg perempuan ini akan mengisi di komposisi caleg nomor 1, 2, 3, di antara nomor 4, 5, 6 akan diisi oleh caleg perempuan. Dan sekali lagi, keterwakilan perempuan harus 30%. Jika perdapil itu Pak, atau seluruhan? Perdapil. Jika tidak terpenuhi? Jika tidak memenuhi, maka akan dilakukan pencoretan terhadap caleg-caleg yang diajukan, terutama yang laki-laki, untuk mencukupkan kuota perempuan. Tapi bila partai politik tidak bisa memenuhi, maka akan membatalkan pencalekan partai tersebut di dapil yang kurang kuota perempuan. Sejauh ini belum diketahui partai politik mana saja di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah memenuhi syarat kuota 30% keterwakilan perempuan. Sebab sejak dibuka 1 Mei 2023, belum ada parpol yang mendaftarkan bacaleknya ke KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Meski demikian, KPU Ogan Komering Ulu akan menunggu sampai batas akhir pendaftaran 14 Mei 2023. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, sementara itu memasuki hari ke-10 belum ada satupun bakal calon anggota legislatif bacalek yang akan diajukan partai mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pali. Meski demikian, Panitia Pemilihan Umum tetap akan menunggu hingga batas akhir pendaftaran pada 14 Mei mendatang. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pali tampak sepi. Hingga Rabu siang, belum ada satupun bacalek yang diajukan partai politik mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pali. Padahal pihak KPU mulai membuka pendaftaran calon anggota legislatif sejak 1 Mei 2023 kemarin. Meski begitu, pihak KPU masih menunggu kedatangan partai politik untuk mengajukan nama-nama bacalek hingga batas waktu yang sudah ditentukan pada 14 Mei 2023. Diperkirakan partai politik baru akan mendaftarkan bacaleknya menjelang batas akhir pendaftaran. Dengan pendaftaran caleg sampai hari ini kita belum ada yang mengusulkan atau mengajukan dari partai politik ke KPU. Namun kita tetap menunggu sampai hari terakhir, yaitu tanggal 14 Mei tahun 2023. Kami minta kepada partai politik, khususnya yang ada di Kabupaten Pali ini, untuk segera menyampaikan usulan daftar nama-nama calon legislatif untuk pemilu di tahun 2024 ini. Nantinya ada 4 tahapan pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2024. Pertama, pengajuan nama bacalek oleh partai politik peserta pemilu. Kemudian verifikasi administrasi dengan penyusunan daftar sementara, lalu dilanjutkan dengan penetapan daftar calon tetap. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.